Selamat pagi. Selamat pagi, Jess. Ini kanan apa kiri? Ini kanan ini. Ini tangan kanan saya. Saya taruh dulu di kacamata saya. Nah, supaya suaranya cempling. Bang, saya terkena ini dari siapa nih komennya nih? Kang Ajis. Ya, Kang Ajis 980. Bang, saya terkena tekan darah tinggi dan adem urat. Gimana solusinya? Mohon dijawab. Pertanyaan ini sudah banyak. Dan pengalaman hidup seperti ini dialami oleh banyak orang. Ya, sebetulnya tidak ada solusi kecuali diri. Karena itu ada di dalam diri. Ya, sekali lagi ya, kalau teori yang saya sampaikan, pemahaman yang saya sampaikan, semua yang berhubungan diri itu penanganannya hanya menstop apa yang dari luar. Sesimpel itu. Kamu mau memberhentikan maling, maka kamu harus membuat kunci untuk rumahmu. Ya, itu yang paling penting sekali. Kamu mau menyelamatkan perjalananmu, kamu nyetir dari Jakarta ke Surabaya, kamu menyelamatkan perjalananmu, maka kamu harus memproteksi diri dalam dirimu, yaitu apa? Vitalitas dalam tubuh, rem dalam mobil, ya, kenyamanan dalam mobil, dan kemudian periksa oli, periksa bensin, periksa semuanya. Aman enggak? Kalau sudah aman, nah tinggal dari luar. Artinya kamu harus menghindari yang namanya celaka-celaka yang ditimbulkan oleh orang-orang sekelilingnya. Contoh, kamu harus berjalan sesuai dengan marka jalan. Kamu harus mendahului sesuai dengan aturan cara mendahului. Kan seperti itu. Sama dengan penyakit dalam tubuh juga sama begitu, Pak. Ya. Yang ada di dalam diri itu urusannya diri. Contoh, asam lambung itu urusannya diri. Asam urat itu urusannya diri. Dalam diri ya. Purin itu juga urusannya diri. Empedu itu juga urusannya diri. Kreatinin itu urusannya diri. Kolesterol itu urusannya diri. Kolesterol bukan urusannya luar. Ya, kolesterol itu urusannya diri. Nah, semua yang tadi Bapak sampaikan, tekanan darah tinggi itu juga urusannya diri. Hubungannya adalah dengan jantung. Hubungannya adalah dengan pembuluh darah. Itu di dalam diri. Nah, kalau di dalam dirimu sudah baik, maka yang perlu diperhatikan supaya di dalam diri tidak terjadi masalah, maka kamu harus memperhatikan unsur luarnya. Unsur luarnya itu apa? Tangan. Terutama tangan kananmu, kalau kamu tidak kidal. Apa yang harus diperhatikan? Dengan tangan kananmu yang kamu ambil apa untuk kamu masukkan ke dalam mulutmu, itu yang harus diperhatikan. Kalau kamu kidal, dengan tangan kirimu kamu mengambil apa yang mau kamu masukkan ke dalam mulutmu, itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau dengan tangan kananmu, ya, dengan tangan kananmu kamu mengambil telur dan dimakan, lakukan dengan baik. Ya, lakukan. Mau pagi, mau siang, mau pagi, mau siang, mau malam, kalau ini yang di tangan kananmu masukkan. Kamu sehat. Sangat sehat. Kalau di tangan kananmu, kamu melihat ada ini, perhatikan Makdin, ya, buka mata, buka mulut, ini yang menjadi minumanmu. Kenapa? Karena ini makanan sel tubuh. Ini juga makanan sel tubuh. Makanya menjadi makanan kita. Saya dari jam 10 tadi ini sampai setengah 3 nih. Makanan saya ini semua. Ya, dari jam 10 siang tadi. Satu-satu saya makan. Sampai jam setengah 3 nih. Hampir jam setengah 3. Makanan saya cuma itu. Tidak ada makanan yang lain. Ada makanan yang lain enggak? Ada. Tapi saya enggak mengambil tangan saya. Ini ada makanan yang lain nih. Saya dikasih teman. Dikasih saudara. Nih, ada makanan yang lain. Masih utuh. Dari beberapa hari kemarin. Masih utuh. Enggak disentuh. Paling nanti jamuran. Kenapa? Karena ini termasuk unsur dari luar yang saya enggak pedulikan.
Paling nanti dibuang ujungnya. Kenapa? Karena jamuran. Nah, tidak disentuh. Ada juga ini. Ini juga tidak saya sentuh. Tuh. Padahal udah beberapa hari itu di situ tuh. Tidak disentuh. Kenapa? Karena itu unsur dari luar. Ya, jadi asam urat, tekanan darah, kreatinin, asam lambung itu ada di dalam tubuhmu. Jaga. Jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin, jangan di-OPAT-OPAT-in. Karena itulah sumber kehidupan kamu ada di situ. Yang kamu harus perhatikan adalah nih, mulut. Apa yang kamu asupkan ke mulutmu. Makanya saya selalu bilang, bangun tidur, minum racikan makcin. Nasihat saya kan selalu begitu. Ya, bangun tidur minumannya racikan makcin. Hubungi Vira nanti untuk mendapatkan yang original. Ya, bangun tidur minum racikan makcin. Kemudian tidak sarapan. Makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Kamu mau makan jam 1 boleh, kamu mau makan jam 2 ya boleh, kamu mau makan jam 3 juga boleh, kamu mau makan jam 4 juga boleh, kamu makan jam 5 juga boleh. Makan jam 6 juga boleh, makan jam 7 juga boleh. Tidak ada masalah. Dan dari jam 7 malam sampai besok lagi tidak makan. Berarti berapa jam tidak makan? Minimal kamu tidak makan 16 jam. Atau 18 jam tidak makan. Kalau pola hidupmu kayak seperti itu, kamu sehat. Ditambah lagi kamu ada olahraganya. Ditambah lagi kamu ada ngejim-ngejimnya. Ditambah lagi kamu punya aktivitas yang luar biasa. Itu akan membuat kamu punya kesehatan yang sangat dahsyat. Sehingga kamu kerja 10 tahun, kamu kerja 20 tahun, itu menghemat betul biaya kesehatan kamu. Sehingga hasil kamu kerja bisa kamu pakai untuk investasi. 5-10 tahun, kalau kamu melakukan itu, hasil kerjamu akan menghasilkan yang lain lagi. Nggak habis di ranjang termahal. Ya, meskipun kamu menggunakan BPJS, kalau kamu nggak menjaga tubuhmu, duit kerjamu ludes pasti. Percaya sama saya. Saya udah ngalami itu, Pak Bro. Makanya saya memberikan pembelajaran kepada teman-teman semua. Ya, saya udah mengalami itu. Jadi saya memberikan pembelajaran. Kalau mau ya diikuti, kalau enggak apa-apa. Kan hanya sekedar bacot saya aja. Keputusan di tanganmu juga. Orang kamu makan, kamu enggak, kan saya enggak tahu juga. Kamu sarapan, kamu enggak sarapan, kan saya enggak tahu juga. Yang tahu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Kalau saya menerapkan kepada diri saya, kepada anak istri saya. Tapi kalau untuk orang lain kan masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Bukan saya tanggung jawabnya. Gitu. Ya. Jadi bagaimana mengatasinya? Tekanan darah itu tidak pernah naik terus, tidak pernah turun terus. Dia akan naik dan turun, tergantung emosimu, tergantung aktivitasmu, tergantung mindsetmu, tergantung apa yang kamu makan. Kalau yang kamu makan gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi, gula lagi. Kalau saya ngomong gula itu jangan diterjemahkan gula manis ya. Nasi itu gula, tepung itu gula, gorengan itu gula. Ya, minuman berenergi itu gula. Nah, ini yang kamu jajanan itu gula, cemilan itu gula. Jadi kalau kayak saya bicara gula itu banyak model dan itu yang paling banyak diasupkan ke tubuhmu. Ya siap-siap aja kamu mengalami tekanan darah yang meninggi. Kenapa? Karena terjadi pasti penyumbatan. Kamu lihat ya, apa yang menyumbat manusia itu adalah apa yang tidak dihabiskan oleh sel. Sesimpel itu. Makanan sel itu adalah mineral, vitamin, asam lemak, asam amino. Ya, gula itu hanya untuk energi. Gula itu untuk energi, sebagian untuk ke liver, sebagian untuk ke empedu. Sakrosa dipakai empedu. Fruktosa dipakai sama liver. Nah, terbesar apa? Dipakai otot untuk kegiatan. Ya, kamu kedip-kedip ini kan pakai energi. Tanganmu gerak-gerak kayak begini kan pakai energi. Ngomong begini kan makan energi. Bergerak ini ngomong energi. Duduk berdiri makan energi. Jalan kaki makan energi. Nah, yang kamu makan gulanya kelebihan, makanya disimpan di bawah kulit. Ya, jadi kegemukan. Nah, yang paling bahaya kan yang di sini. Kalau kamu nggak bisa lihat titik, udah pasti bahaya itu. Gitu. Pasti akan menjadi ini tekanan darah tinggi. Tapi kalau kamu bisa lihat titik, aman.
burungmu juga berkicau yang gembira.